Teman-teman, kenapa sih kita perlu mempelajari mengenai cuaca? Ternyata banyak sekali loh pembelajaran yang dapat kita pelajari dari cuaca. Kira-kira pembelajaran apa saja ya yang dapat kita pelajari? Mari kita pelajari bersama. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan, nama saya Azza Afifah Al-Fadilah, biasa dipanggil Azza. Saya selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Gimana kabarnya teman-teman? Baik bukan? Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memulai ke pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mampu menulis dan memahami teks dengan baik. Yang kedua, mampu merangkum isi teks dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, mampu menyelesaikan penjumlahan pada pecahan. Yang keempat, mampu memaknai suatu kata. Yang kelima, memahami tentang pola dan garis. Yang keenam, mengenal gerakan mengayuh dan memutar. Yang ketujuh, memahami pola gerak senam lantai. Yang kedelapan, mengetahui contoh sikap menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, mengetahui contoh sikap rukun di lingkungan masyarakat. Ya, karena kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Sebelumnya, berapa sih cuaca yang ada di Indonesia? Ya, benar sekali. Cuaca yang ada di Indonesia ada 4. Yang pertama, cerah. Yang kedua, berawan. Yang ketiga, hujan. Dan yang terakhir, berkabut. Tuhan menciptakan berbagai macam cuaca bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan cuaca ini dapat memberi keuntungan bagi kehidupan manusia. Walaupun beberapa cuaca memberi dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Namun, dengan kita memanfaatkan dengan baik pemberian Tuhan ini, bisa menjadi salah satu bentuk syukur kita terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita akan mempelajari apa sih hal yang perlu kita perhatikan untuk memahami suatu teks bacaan. Sebelumnya, teman-teman baca terlebih dahulu ya teks berikut ini. Nah, setelah kalian baca, kalian pahami ya apa sebenarnya tema dari bacaan tersebut. Kalian sudah tahu kan teks bacaan ini bertema apa? Kalau kalian sudah tahu, kalian perhatikan juga judul dari bacaan tersebut. Setelah mengetahui tema dan judul tersebut, kalian mencari apa sih kata yang paling sering muncul dalam teks tersebut. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah untuk memahami isi dan pembahasan dari suatu teks bacaan. Oh iya, jangan lupa untuk sering-sering membaca ya, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi suatu teks bacaan. Setelah mempelajari mengenai identifikasi dari suatu teks bacaan, kita akan menuju ke pembahasan dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Teman-tean tahu tidak bagaimana bentuk dari pecahan itu? Nah, bentuk pecahan itu seperti ini ya, contohnya 1/4, 1/2, 1/5, 1/3, 1/10, atau 1/11. Nah, untuk 1/, itu memiliki arti 1 dibagi. Jadi, semisal 1/4, maka 1 dibagi 4. Di dalam pecahan, terdapat angka yang disebut sebagai pembilang dan angka yang disebut sebagai penyebut. Nah, teman-teman tahu tidak yang mana yang biasa disebut pembilang dan yang mana yang disebut sebagai penyebut? Nah, contohnya dalam bilangan 1/2. Dalam bilangan pecahan ini, pembilang adalah angka 1 dan penyebut adalah angka 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembilang adalah angka yang berada di atas dan penyebut adalah angka yang berada di bawah. Lalu bagaimana ya cara menjumlahkannya? Sebagai contoh, kita akan menggunakan contoh soal 1/3 ditambah 1/3
maka cara menjumlahkannya, angka pembilang ditambahkan sedangkan angka penyebut tetap karena penyebutnya sama. Jadi 1/3 tambah 1/3 sama dengan 1 ditambah 1/3. Jawabannya 2/3. Kemudian soal yang berikutnya yaitu 2/8 ditambah 3/8. Maka cara menjumlahkannya, bilangan pembilang ditambahkan dan penyebut tetap. Jadi 2 ditambah 8/8. Maka jawabannya 10/8. Dan soal yang ketiga yaitu 3/5 ditambah 2/5. Maka bilangan pembilang ditambahkan menjadi 3 tambah 2 per bilangan penyebut 5. Jadi jumlahnya yaitu 5/5. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama yaitu menambahkan pembilang dan angka penyebutnya tetap sama. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah paham kan bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Kalau begitu, mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai karya dekoratif. Karya dekoratif sendiri merupakan sebuah karya yang sifatnya memperindah sesuatu objek atau barang. Nah, karya dekoratif ini dapat berbentuk poster, cangkir hias, piring hias, dan lain sebagainya. Nah, contoh karya dekoratif yang akan kita bahas kali ini berupa poster, yang mana di dalam poster yang akan kita bahas, yang ditonjolkan yaitu mengenai garis, bidang, dan warna-warna. Untuk alat dan bahan untuk pembuatan dari karya ini sebenarnya dapat disesuaikan oleh kebutuhan dari teman-teman sendiri. Namun, yang utama yaitu yang pertama adalah kertas gambar, yang kedua adalah penggaris, yang ketiga pensil, dan yang terakhir spidol, krayon, atau pewarna apapun itu. Nah, setelah teman-teman sudah memiliki alat dan bahan yang dibutuhkan, teman-teman bisa langsung menggambar dan menghias dengan kreativitasnya sendiri. Oh iya, jangan lupa dalam menggambar memberi garis tepi ya. Negara Indonesia terdiri dari banyak sekali daerah dan juga kepulauan, yang mana tiap harinya memiliki cuaca yang berbeda-beda. Tidak hanya cuaca yang berbeda, di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, hingga makanan khas. Nah, teman-teman tahu tidak apa makanan khas dari daerah kalian masing-masing? Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh makanan khas beserta daerah asalnya. Nah, dan inilah beberapa contoh makanan khas yang berasal dari daerah di Indonesia. Yang pertama adalah gudeg dari Jogja, yang kedua adalah rendang dari Padang, yang ketiga adalah pempek dari Palembang, dan yang terakhir adalah rawon dari Jawa Timur. Nah, itulah beberapa contoh dari makanan khas yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, teman-teman harus selalu rukun tanpa menjelek-jelekan satu sama lain ya. Setelah teman-teman tahu mengenai makanan khas yang ada di Indonesia, kita akan membahas tentang penyusunan dari kalimat yang efektif. Teman-teman tahu tidak apa itu kalimat efektif? Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang penyusunannya sesuai dengan ketatabahasaan Indonesia, singkat, padat, dan jelas. Lalu, bagaimana ya cara menyusunnya? Jadi, saat kita menyusun kalimat efektif, hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu makna dari kalimat yang akan kita tulis. Kemudian, kita harus memilih kata yang sesuai dengan kalimat yang akan kita tulis. Yang mana kata yang akan kita gunakan untuk menyusun dari kalimat tersebut tidak diperbolehkan untuk mengulangi makna yang sama. Seperti contoh kalimat banyak pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Itu bukanlah kalimat yang efektif karena banyak dan juga pohon-pohon memiliki makna yang sama, yaitu jumlah dari pohon yang lebih dari satu. Jadi, kalimat yang benar yaitu banyak pohon yang ada di pinggir jalan. Itu merupakan kalimat yang efektif. Teman-teman di sini ada kan yang hobinya makan?
baik makan besar ataupun cemilan. Apalagi saat ini sedang masanya pandemi, yang mana kalian diharuskan untuk di rumah terus-menerus. Teman-teman boleh kok punya hobi makan, tapi jangan lupa ya untuk selalu olahraga dan makan makanan yang bergizi. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas salah satu jenis olahraga yang dapat dengan mudah kalian lakukan di rumah, yaitu senam lantai. Dan untuk gerakan yang ada di dalam senam lantai, diantaranya adalah yang pertama bertumpu, kemudian bergantung, lalu keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Nah, dengan kita rutin melakukan olahraga, maka tubuh kita akan terjaga dari segala penyakit yang mungkin menimpa tubuh kita. Teman-teman ingat kan, sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan pada pecahan yang penyebutnya sama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang itu, namun jumlah dari pecahannya tidak menggunakan angka, melainkan benda. Bagaimana ya maksudnya? Nah, mari kita bahas bersama. Nah, ini ada sebuah kue yang dipotong menjadi 4 bagian. Nah, 1 bagian sudah hilang. Sisa dari potongan kue itu adalah, jadi tinggal dijumlahkan saja, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Maka sisa potongan kue tersebut adalah 3/4. Setelah di awal kita sudah membahas mengenai kalimat efektif, nah kali ini kita akan membahas tentang kata yang sesuai dengan tema. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak tema apa yang kita bahas kali ini? Ya, benar sekali, tema yang kita bahas di awal tadi yaitu mengenai cuaca. Oleh karena itu, kata-kata yang akan kita cari kali ini yaitu yang berhubungan dengan cuaca. Teman-teman bisa cari ya dari teks berikut ini. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi ini, kalian harus sering-sering membaca ya, supaya teman-teman tahu berbagai macam kata dalam bahasa Indonesia dari berbagai tema. Teman-teman tahu tidak bagaimana bentuk dari pola dan garis? Ini adalah contoh dari bentuk pola dan garis. Ada pola garis berkelok-kelok, pola garis ri air, dan pola garis melengkung. Lalu, apa yang bisa kita dapatkan dari pola dan garis ini? Dengan menggunakan pola dan garis, kita bisa mendapatkan sebuah karya dekoratif yang cantik. Karya dekoratifnya sendiri dapat berupa lukisan, poster, atau bahkan motif khas daerah. Nah, dan inilah beberapa contoh dari motif khas daerah yang menggunakan pola dan garis. Motif daerah ini adalah motif daerah khas Tanah Toraja. Yang pertama, motif Pak Tedong. Yang kedua, motif Nek Limbongan. Yang ketiga, motif Pare Alo. Yang keempat, motif Pisau Toraja. Dan yang terakhir, motif Aksara Lontara. Tadi kita sudah mencari mengenai kata yang sesuai dengan tema. Nah, kali ini kita akan mencari makna dari suatu kata. Maksud dari makna suatu kata itu apa sih? Jadi, makna dari suatu kata adalah maksud yang terkandung dan tersimbol dari suatu kata. Seperti kata banjir. Teman-teman tahu tidak apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa ketika air meluap dan menggenang pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air. Saya akan memberi teman-teman satu contoh suatu teks bacaan. Nah, teman-teman coba ya cari makna dari kata yang ada dalam teks tersebut. Teman-teman ingat kan, sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak sekali daerah dan kepulauan, yang mana di tiap-tiap daerah memiliki bahasa, suku, adat, hingga kebiasaan yang berbeda-beda. Di penjelasan itu, kita juga sudah menyebutkan beberapa contoh dari makanan khas yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Walaupun berbeda, baik dari bahasa, suku, maupun adat istiadat, kita harus selalu saling rukun, tolong-menolong,
dan juga tidak membeda-bedakan dengan yang lain. Sebagai contoh, ketika ada teman kalian yang berasal dari daerah lain terkena musibah, kita sebagai teman yang tidak terkena bencana wajib untuk membantu teman tersebut. Sebelumnya, dalam materi PJOK kita sudah membahas mengenai senam lantai. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gerakan memutar dan mengayun dari senam lantai. Teman-teman tahu tidak apa itu gerakan mengayun dan memutar? Nah, contoh dari gerakan mengayun dan memutar adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh gerakan mengayun dan ini adalah contoh dari gerakan memutar. Lalu, apakah ada manfaat dari melakukan gerakan tersebut? Tentu saja ada. Manfaat dari melakukan gerakan tersebut yaitu untuk menguatkan otot lengan. Teman-teman tahu kan apa itu percakapan? Jadi, percakapan atau dialog adalah pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, dalam materi ini kita akan membahas mengenai makna kata yang ada di dalam percakapan. Di awal tadi kita sudah tahu kan makna dari kata itu apa? Nah, kali ini kita akan mencoba mencari makna dari suatu kata dalam percakapan, bukan dari teks bacaan. Sebelumnya, kalian coba ya untuk melengkapi kalimat dalam percakapan ini. Nah, kalian bisa isi kalimat yang kosong itu dengan kata-kata di bawahnya ya. Nah, setelah itu, kalian cari makna dari kata yang mengisi kalimat tersebut. Teman-teman tahu kan bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, dikarenakan kita memiliki berbagai macam suku, bahasa, dan juga adat istiadat. Dengan adanya perbedaan itu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Lalu, apa sih sikap dari menghargai satu sama lain? Inilah beberapa contoh dari sikap menghargai, diantaranya adalah yang pertama tidak menjelek-jelekan, yang kedua tidak merendahkan, yang ketiga tidak membeda-bedakan, dan yang terakhir rukun. Dan sikap-sikap seperti itulah yang harus selalu kita teladani. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan pada pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Namun di penjelasan yang sebelumnya hanya dibahas mengenai pecahan penyebut sama dalam soal berbentuk angka ataupun peribaratan benda. Nah, kali ini kita akan membahas pada penjumlahan pecahan penyebut yang sama pada soal cerita. Nah, kalau dalam soal cerita, bagaimana ya cara penyelesaiannya? Pada soal ini ditanyakan ayah membeli roti manis 1 balok, lalu dibagi menjadi 5 bagian, maka menjadi 1/5. Jika ibu memakan 1 potong saja. Nah, jika ayah memakan 2 potong, maka nilainya menjadi 1/5 ditambah 2/5. Maka jawabannya 3/5. Dalam soal yang berbentuk cerita, sangat penting untuk kita membaca dengan teliti, sehingga kita bisa tahu apa yang sebenarnya ditanyakan dalam soal tersebut. Teman-teman pasti masih ingat kan apa itu makna kata? Sebelumnya, kita sudah mencari makna kata dari suatu teks bacaan atau percakapan. Nah, kali ini teman-teman mencari satu kata dari mana saja boleh, lalu mencari maknanya dengan Kamus Bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana ya cara mencari makna suatu kata dalam Kamus Bahasa Indonesia? Jadi, cara mencari makna dari suatu kata dalam Kamus Bahasa Indonesia yang pertama yaitu memperhatikan huruf pertama dari kata tersebut. Kemudian, kalian buka Kamus Bahasa Indonesia tersebut dan cari mana abjad yang sesuai dengan kata yang akan kalian cari. Karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia diurutkan berdasarkan abjad. Setelah menemukan kata dan makna dari kata tersebut, kalian baca dan pahami dengan baik makna dari kata tersebut. Karena di awal kita sudah membahas mengenai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, yang mana untuk menyikapi perbedaan tersebut, kita harus saling menghargai dan rukun dengan sesama. Lalu bagaimana contoh dari sikap rukun itu?
Jadi contoh dari sikap rukun adalah ketika kita menyadari adanya perbedaan, kita tidaklah saling menjauhi ataupun menjelek-jelekan dengan yang berbeda dengan kita. Namun justru kita saling membantu dan berteman baik dengan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa sikap rukun adalah ketika kita tidak memilih-milih untuk melakukan hubungan sosial dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kali ini kita juga akan membahas mengenai pecahan tersebut namun dalam bentuk soal cerita. Berikut ini adalah salah satu contoh dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dalam bentuk soal cerita. Di soal tersebut disebutkan bahwa Dayu membawa satu bekal batang coklat yang berisi 10 potong coklat, berarti 1 dibagi 10. Lalu di perjalanan, ia dan ibunya memakan sebanyak 3/10 ditambah 2/10. Maka 3/10 ditambah 2/10 menjadi 5/10. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini akhirnya selesai. Bagaimana teman-teman semua? Seru bukan? Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kali ini mengenai pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Dalam materi ini kita dapat mempelajari banyak sekali materi, mulai dari makna suatu kata hingga olahraga yang dapat kita lakukan ketika berada dalam cuaca yang kurang baik. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Semoga pembelajaran kita kali ini memberi manfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.